Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, saudara kaum muslimin di mana saja kita berada, mari sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk hamba-hamba yang mendapat syafaat nanti di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama kita hidup di dunia, maka kita akan berhadapan dengan persoalan-persoalan dunia. Karena dunia adalah merupakan panggung sandiwara, dunia adalah merupakan tipu daya, dunia adalah merupakan yang sangat singkat. Oleh karena itu, masalah-masalah dunia tentunya akan mengharungi, senantiasa akan kita hadapkan berbagai macam persoalan-persoalan. Bagi orang yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah itu disebut dengan ujian dan cobaan. Yakni Allah akan menguji, kadangkala dengan diuji dengan persoalan keluarga. Adakala Allah menguji dengan persoalan kenakalan anak di dalam keluarga. Kadangkala Allah menguji dengan ekonomi. Bahkan semua persoalan-persoalan itu kepada orang-orang yang beriman disebut dengan ujian. Kenapa? Karena Allah menunjukkan cinta dan sayangnya kepada seorang hamba. Sehingga untuk mengangkat derajat martabat sesuatu hamba yang dicintai, tentunya melalui berbagai macam ujian-ujian dan soalan-soalan yang akan dihadapi. Orang yang beriman, sebuah masalah itu dia memandang bukan sebuah masalah. Karena dia akan tahu bahwa Allah itu akan menguji pada dirinya, sehingga ia akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meminta kepada Allah, dia akan mengadu kepada Allah ketika ia berhadapan dengan persoalan-persoalan masalah hidupnya. Predikat yang seperti inilah tentunya diharapkan dan tentunya dia akan tetap bisa hidup bertahan karena dia yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Namun bagi orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah dunia itu adalah dijadikan sebagai masalah. Kenapa? Karena dalam pandangan hidupnya bahwa dunia adalah merupakan akhir tujuan daripada hidupnya. Ketika dia berhadapan dengan persoalan masalah, dia akan mencari bersandar selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadu ke sana, mengadu kemari, dan bahkan dia menzolimi dirinya, melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, sehingga ia dipandang oleh sebagian manusia adalah makhluk yang hina, dan bahkan merugikan orang lain. Saudara kaum muslimin, di mana saja berada, seorang sarjana Jepang bernama Dr. Masaru Emoto. Dia telah membuat statement pernyataan bahwa sangat mengejutkan dan sangat menarik sekali kita lihat. Dia menyatakan bahwa ketika kamu marah, menghadapi masalah dan marah selama 5 menit,
maka berefek samping. Imun kita itu akan melamah selama 6 jam. Namun jika marah kamu itu diiringi dengan dendam, dan kemudian dendam itu menyimpan sakit, perkara sakit hati dalam diri kamu, maka imun itu akan bisa mati dalam diri kita sendiri. Oleh sebab itu, dasar itulah makanya akan bermuncullah berbagai macam penyakit-penyakit yang mengiringnya, termasuk depresi, termasuk stroke, stres, termasuk sakit jantung, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit yang lain juga akan ikut mengiringnya. Betapa kita bisa melihat seorang tabib Arab yang hidup pada zaman Bani Abbasiyah bernama Haris bin Khildah. Dia telah memberikan suatu pernyataan bahwa semua permasalahan-permasalahan itu akan mengarah kepada lambung manusia. Artinya apa? Sumber penyakit manusia itu berasal dari lambung. Ketika lambung kamu bermasalah, maka seolah-olah kita mengundang penyakit yang ada dalam tubuh kita. Ketika kita marah, ketika sedang kita dendam, ketika menghadapi masalah yang sangat luar biasa, maka lambung itu akan ikut bermasalah. Saudara kaum muslimin, di mana saja berada, oleh karena itu kata si Haris Al-Khildah, obat dari permasalahan lambung adalah berpuasa. Berpuasa menahan lapar dan haus. Puasa Ramadan adalah merupakan momen yang sangat tepat dijadikan sebagai landasan untuk kembali kita membuat kita sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "As-shaumu tasihhu," puasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Jaminan pasti sehat itu tentunya dapat kita lihat secara jeli dan tentunya secara prosedur. Orang-orang yang berpuasa dengan baik dan benar, dia akan bisa menahan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang menyebabkan munculnya penyakit. Penyakit hasad, penyakit sombong, penyakit angkuh, penyakit iri dengki, yang merupakan penyakit-penyakit yang ada dalam ruh manusia. Dan itu diawali dengan berbagai macam persoalan masalah yang tidak bisa dihadapi dengan baik dan benar, maka menimbulkan sebuah masalah. Sehingga salah satu yang bisa menetralisir adalah kita berpuasa dengan baik dan benar. Betapa mata bisa kita menahan, betapa nafsu bisa kita menahan untuk amarah, betapa kita bisa menahan untuk tidak mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, betapa tangan untuk bisa kita tahan untuk tidak kita lakukan dengan cara yang zalim, betapa lisan ini kita tahan menahan sampai berbuka untuk tidak kita gunakan untuk menceritai orang, untuk menggosip orang, untuk mencederai perasaan orang, dan kemudian untuk menyakiti perasaan orang. Sehingga lisan, mata, telinga, bahkan kaki kita arahkan, kita didik, kita bina untuk kepada hal-hal yang positif. Kemudian tentunya dengan sendirinya puasa itu menjadikan proses pendidikan, proses pelatihan, proses untuk mencari jalan keluar mencari solusi masalah-masalah yang kita hadapi. Dan ini jika kita lakukan secara terus-menerus kontinu selama bulan puasa Ramadan 30 hari ini, kita bisa melatih, kita bisa membudayakan untuk menjaga hal-hal yang merusak imun kita, merusak kesehatan kita, lambung kita, maka dapat dipastikan orang-orang yang seperti ini akan terhindar dari penyakit-penyakit jasmaniah diakibatkan oleh penyakit rohaniah. Saudara muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa Ramadan jika dijalankan dengan baik dan benar,
itu akan bisa menghasilkan manusia-manusia yang disiplin. Karena Ramadan adalah merupakan